Penantian 40 tahun. Pernahkah Anda merasakan jantung Anda serasa mau meledak? Pria yang kini terengah-engah di belakang punggung saya ini bukan suami saya. Suami saya telah meninggal dunia 2 tahun lalu. Pria ini berbisik di telinga saya. Devi, aku sudah menunggu selama 40 tahun. Satu kalimat itu saja serasa membuat seluruh darah di tubuh saya mengalir terbalik. Saya menelan kembali kata maaf yang hampir terucap untuk mendiang suami saya. Lalu saya menggenggam tangan pria ini. Maukah Anda mendengar rahasia kami? Kisah ini dimulai 3 hari yang lalu, pada hari peringatan kematian suami saya, saat saya pulang ke kampung halaman. Nama saya Dewi Lestari. Tahun ini, usia saya 58 tahun. Saya membuka sebuah warung makan kecil di sebuah gang di Jakarta. Saya hidup bersama suami saya, Budi Santoso, selama 30 tahun. Sebelum ia mendahului saya 2 tahun lalu karena kanker lambung, saya tidak bisa menemaninya di saat-saat terakhirnya. Ketika rumah sakit menelepon, saya sedang sibuk bekerja dan bahkan tidak mendengar dering telepon. Sejak saat itu, selama 2 tahun. Setiap subuh saya memiliki kebiasaan meraba sisi kosong di sebelah saya, tetapi yang saya sentuh hanyalah selimut yang dingin. Suatu pagi di awal bulan Juli, saya kembali termangu di depan pintu apartemen saya di Jakarta. Di samping rak sepatu pantofel tua milik suami saya masih tergeletak di sana. Sepatu kulit hitam yang sudah retak-retak, solnya aus, dan miring ke satu sisi. Selama 2 tahun, saya tidak sanggup menyingkirkannya. Dan setiap pagi, saya selalu berhenti sejenak di depannya sebelum akhirnya berbalik pergi. Hari ini pun, saya mengulurkan tangan lalu menariknya kembali. Rasanya, jika saya menyingkirkan sepatu ini, jejaknya di rumah ini akan benar-benar lenyap. Dan kaki saya terasa berat untuk melangkah. Saat saya mengambil tas dan melangkah keluar pintu, ponsel saya berdering, "Ibu, maaf, Maya tidak bisa ikut pulang untuk haul ayah. Ada kelas intensif musim panas di bimbel, jadi waktunya tidak pas. Ibu hati-hati di jalan." Ya, itu Maya, putri tunggal saya yang belum menikah dan mengelola sebuah bimbingan belajar. Suaranya terdengar penuh penyesalan, namun terselip nada waspada. Saya hanya menjawab tidak apa-apa. Maya tidak begitu suka saya pulang ke kampung. Sejak kecil, ia selalu cemas jika ibunya pergi jauh. Perjalanan dari Jakarta ke sebuah desa nelayan di pesisir Pelabuhan Ratu memakan waktu sekitar 2,5 jam dengan bus. Sepanjang perjalanan di jalan tol, langit mendung seolah mengikuti dan radio menyiarkan perakiraan cuaca tentang musim hujan yang akan segera tiba dengan intensitas tinggi. Saat bus memasuki jalan pesisir yang sempit menuju desa, saya melihat dermaga tua. Momen ketika melihat pemecah ombak dari semen yang telah retak dan berlumut itu, dada saya terasa sesak. Saya teringat musim panas ketika kami bertiga duduk di sana memancing. Budi, Agung, dan saya. Waktu itu, Budi nekat ingin menangkap ikan belanak hingga masuk ke air sebatas paha. Lalu terpeleset dan basah kuyup tanpa berkata apa-apa. Agung melepas jaketnya dan menyampirkannya ke bahu Budi. Saya tertawa terpingkal-pingkal melihat mereka berdua. Wajah Agung saat itu, yang tersenyum menatap saya alih-alih Budi yang basah kuyup, masih begitu jelas. Bahkan setelah 40 tahun berlalu, masa ketika kami bertiga mencari kerang di pantai saat air surut, melompat ke laut dari ujung dermaga setiap musim panas, dan berkumpul di depan tungku warung ikan bakar di musim hujan. Saat itu, tak seorang pun dari kami yang menyangka bahwa salah satu dari kami akan pergi lebih dulu, dan yang seorang lagi akan menanti sendirian selama 40 tahun. Desa kelahiran saya adalah campuran antara yang telah berubah dan yang masih sama. Warung kelontong di ujung jalan kini telah menjadi minimarket, tetapi selain itu, lebar gang,
tinggi pagar, dan kemiringan atap-atap rumah yang menghadap ke laut masih sama seperti dulu. Saya berjalan mendaki bukit kecil di belakang desa, menuju pemakaman. Namun, saat tiba di sana, ada sesuatu yang aneh. Rumput di sekitar makam sudah dipangkas rapi. Saya memiringkan kepala, menatap gundukan tanah yang bersih tanpa satupun rumput liar. Setiap kali saya datang, kondisinya selalu seperti ini. Mungkin Pak Kepala Desa yang mengurusnya, pikir saya sambil lalu dan menyelesaikan ziarah. Turun dari pemakaman, saya masuk ke rumah kosong peninggalan orang tua dan menemukan satu hal aneh lagi. Keran air di dapur telah diganti baru. Tahun lalu saat saya datang, keran itu sudah berkarat dan air tidak mau keluar. Tetapi sekarang, keran baru yang berkilauan telah terpasang. Apakah ini juga pekerjaan Pak Kepala Desa? Saya bergumam sendiri sambil mencoba membuka keran. Dan air dingin yang jernih langsung mengalir deras. Setelah meletakkan barang-barang, saya duduk di bale-bale bambu di depan rumah. Bale-bale itu buatan ayah saya semasa hidupnya. Permukaannya kini kasar dimakan cuaca. Duduk sendirian. Bale-bale itu terasa luar biasa, luas. Dari sana, saya bisa memandang laut. Saya menatap langit dengan hampa. Awan hitam pekat bergerak cepat dari arah barat. Saat itulah, sesosok pria muncul dari ujung gang. Bu Devi. Sudah lama tidak bertemu. Dia adalah Agung Setiawan, kepala desa, usianya 60 tahun. Kami tumbuh besar di desa yang sama, bahunya yang kokoh dan kulitnya yang coklat terbakar matahari karena pekerjaan sebagai nelayan langsung menarik perhatian. Untuk usianya, punggungnya masih tegap dan langkahnya penuh tenaga. Terlintas di benak saya. Bocah lelaki yang dulu duduk memancing di dermaga itu, kini telah menjadi pria seperti ini. Di tangan Agung ada sebuah palu dan beberapa paku. Sepertinya dia hendak memperbaiki pagar rumah kosong ini dan kebetulan bertemu saya sudah dari makam. Bu, ya, rumputnya sudah bersih sekali. Apa Bapak yang membersihkannya? Agung tidak menjawab, hanya mengangguk ringan. Lalu menyelipkan palu di pinggangnya dan menengadah ke langit. Sepertinya akan hujan. Musim penghujan benar-benar dimulai. Dia adalah pria yang pendiam. Tip orang yang lebih dulu bertindak daripada berbicara. Dulu pun begitu. Budi yang banyak bicara, saya yang tertawa. Dan Agung hanya tersenyum tenang di samping kami. Terpikir oleh saya bahwa keran air itu pasti juga dia yang menggantinya. Tapi saya tidak bertanya. Jika saya bertanya pun, dia hanya akan mengangguk belum 1 jam setelah Agung pergi. Langit seolah runtuh, bukan lagi rintik hujan, melainkan air yang tercurah, hujan deras bagai ditumpahkan dari ember, dan jalan tanah di depan rumah dalam sekejap berubah menjadi lautan lumpur. Percikan air hujan di bawah tritisan membasahi mata kaki saya. Dan pikiran harus menghabiskan malam sendirian di rumah kosong ini membuat punggung saya merinding. Saat itulah, sebuah payung muncul menembus tirai hujan. Itu Agung, dengan wajah basah. Dia berdiri di depan gerbang dan berkata singkat, Bu Devi, malam ini ibu tidak bisa tidur di sini? Atapnya rapuh dan pasti bocor. Saluran airnya juga tidak berfungsi. Mari ke warung saya saja. Saya menatap tangannya yang menyodorkan payung. Tangan yang kasar dengan buku-buku jari yang besar. Tangan yang dulu memberikan jaketnya pada Budi di dermaga. 40 tahun. Kemudian, kini menyodorkan payung untuk saya. Saya melangkah masuk ke bawah payung itu. Warung Agung terletak di ujung desa. Di atas sebuah bukit kecil yang menghadap langsung ke laut. Papan nama bertuliskan warung ikan bakar Agung. Catnya sudah setengah terkelupas. Lantai 1 adalah sebuah ruangan kecil dengan 4 meja. Dan lantai 2 hanyalah sebuah kamar loteng sederhana. Saat saya melipat payung dan masuk, hal pertama yang menarik perhatian saya adalah rak dapur. Piring dan mangkuk tertata rapi.
Tetapi semuanya hanya untuk porsi satu orang. 1 piring nasi, 1 mangkuk sayur, 2 piring kecil. Di mata saya yang selama 30 tahun menyiapkan makanan untuk 2 orang. Pemandangan itu terasa begitu sepi. Ibu basah kuyup. Pakai ini saja, Agung mengeluarkan sebuah kaos katun yang terlipat rapi dari lemari. Kaos wanita berwarna ungu muda, meski sudah usang, tapi dicuci dengan sangat bersih dan menebarkan aroma sabun yang lembut. Terlintas di benak saya, ini milik siapa? Tapi saya tidak bertanya. Agung pun tidak menjelaskan. Setelah berganti pakaian basah di kamar mandi, saya mendengar suara soto yang mendidih dari dapur. Agung sedang memasak soto daging. Punggungnya yang lebar tampak kokoh di bawah cahaya lampu neon. Dan otot-otot lengannya menonjol jelas saat ia mengaduk kuah. Lengan kurus yang dulu menggulung senar pancing di dermaga, kini menjadi begitu kekar setelah 40 tahun. Pikir saya. Lalu terkejut dengan pikiran saya sendiri dan berbalik. Kenapa aku memperhatikan lengannya? Saya tidak masak banyak. Tapi silakan dimakan dulu, biar badannya hangat. Agung meletakkan mangkuk soto panas di atas meja. Uap mengepul dari soto, menyebarkan aroma kaldu yang gurih dan kaya rempah. Dengan taburan daun bawang hijau di atasnya, saya mengambil sendok. 1 suapan kuah terasa begitu panas hingga membakar ujung lidah. Tetapi kehangatan itu mengalir turun ke tenggorokan dan seolah melelehkan sesuatu di dada saya. Namun, setelah beberapa suap, tangan saya berhenti. Saya teringat suami saya. Budi sangat menyukai soto, terutama soto daging. Bahkan saat sakit dan kehilangan nafsu makan, ia selalu bisa menghabiskan semangkuk soto. Kenangan itu tiba-tiba menyeruak, membuat saya meletakkan sendok, mengambilnya lagi, lalu meletakkannya kembali berulang kali. Agung duduk di seberang saya. Hanya dia memperhatikan, dia tidak mendesak, tidak juga bertanya apakah saya baik-baik saja. Dia hanya duduk di sana. Keheningan itu, anehnya, terasa begitu nyaman. Setelah Budi meninggal, setiap kali orang bertanya, apa kabar atau tidak apa-apa, saya selalu harus tersenyum dan menjawab baik-baik saja. Tetapi pria ini tidak bertanya apa-apa. Jadi saya tidak perlu berpura-pura baik-baik saja. Setelah saya menghabiskan setengah mangkuk soto, Agung bangkit. Dia bilang biar dia yang mencuci piring. Dan menyuruh saya naik ke lantai 2 untuk beristirahat. Ia berjalan di depan menaiki tangga kayu yang sempit. Kamar loteng di lantai 2 adalah ruangan kecil dan di luar jendela. Hujan turun seperti tirai. Agung mengeluarkan selimut dari lemari dan menggelarnya di lantai. Ia berlutut. Gerakannya saat merapikan ujung selimut tampak canggung namun penuh perhatian. Saat ia menarik salah satu ujung selimut, saya mengulurkan tangan untuk memegang ujung yang lain. Dan pada saat itu, tangan kami bersentuhan di atas selimut. Saya tersentak. Agung pun terdiam. Mungkin hanya setengah detik. Agung yang pertama kali menarik tangannya. Telapak tangannya yang kasar menyentuh punggung tangan saya. Dan sentuhan itu meninggalkan kesan yang anehnya bertahan lama. Tangannya kasar dan tebal, namun memiliki kehangatan yang mantap. Seperti tungku api. Saya teringat tangan terakhir suami saya, tangan yang dingin kaku di ranjang rumah sakit. Saat perawat menutupinya dengan kain, hal pertama yang saya genggam adalah tangannya. Sedangkan subuh itu, saya duduk di kursi di lorong, menggenggam tangan yang tak kunjung hangat itu. Kenangan itu tiba-tiba terbayang jelas. Tetapi tangan pria ini barusan begitu hangat. Pikiran itu berputar-putar di kepala dan saya memeluk punggung tangan saya dengan tangan yang lain. Silakan istirahat. Bo, kalau butuh apa-apa, turun saja ke bawah. Setelah Agung menutup pintu, saya duduk lama di atas selimut, hanya menatap punggung tangan saya. Ada apa dengan diriku? Hanya karena tangannya menyentuhku. Kenapa
jantungku berdebar begini. Aku merasa bersalah pada almarhum. Wanita sepertiku tidak seharusnya merasakan hal ini. Saya menarik selimut dan berbaring. Tetapi tidak bisa tidur. Suara hujan mengetuk jendela. Dan dari lantai bawah, senandung pelan Agung saat mencuci piring terdengar samar bercampur dengan suara air. Saya tidak tahu lagu apa itu. Tetapi siulannya yang putus sambung di antara deru hujan terasa anehnya menarik. Lalu saya mendengar suara lain. Suara Agung sedang menelepon seseorang. Terdengar tidak begitu jelas karena suara air, tetapi satu kalimat menusuk telinga saya. "Mas, Dewi sudah datang." "Mas," saya terbelalak di dalam selimut. Siapa yang Agung panggil Mas? Apakah ada kerabat di desa yang ia panggil begitu? Tidak. Kalau kerabat yang begitu dekat, sampai ditelepon jam 11 malam. Seharusnya saya tahu. Saya menggelengkan kepala. Pasti aku salah dengar karena lelah. Tercampur dengan suara hujan. Saya memejamkan mata, tetapi kata Mas itu terus melayang-layang di kegelapan. Apa arti dari kalimat yang saya dengar saat itu? Baru saya pahami 3 hari kemudian, keesokan paginya, saat saya membuka mata, suara hujan sudah jauh lebih reda. Belum berhenti total. Tetapi keganasan hujan deras semalam telah mereda, menyisakan gerimis tipis yang membasahi jendela. Saat saya turun dari kamar loteng, Agung sudah di dapur menyiapkan sesuatu. Katanya dia biasa bangun jam 4 pagi. Di atas talenan, labu siam dan tahu sudah terpotong rapi. Tidur nyenyak. Bu, tanya Agung tanpa menoleh. Saya menjawab nyenyak. Padahal itu bohong. Saya terjaga hampir sepanjang malam. Baru terlelap menjelang subuh. Saat mencari sandal, mata saya terpaku pada area dekat pintu. Di samping rak sepatu, sepasang sandal jepit wanita tertata rapi. Sandal karet dengan motif bunga merah jambu, solnya hampir tidak aus. Sepertinya jarang dipakai. Terlintas pikiran, apakah Agung punya seorang wanita? Tapi saya tidak bertanya. Itu bukan urusan saya, tapi kenapa ada secuil rasa tidak nyaman di hati. Setelah sarapan, Agung menyarankan saya untuk mengunjungi penginapan Bu Ratna mumpung hujan sedikit reda. Katanya, sejak pagi Bu Ratna sudah menelepon 3 kali menanyakan saya. Dia menyodorkan sebuah payung. Saya senang akan bertemu Ratna. Tetapi sejujurnya, ada juga keinginan untuk sejenak menjauh dari ruang di mana saya hanya berdua dengan Agung. Momen saat tangan kami bersentuhan semalam terus terbayang. Membuat dada saya sesak bahkan hanya untuk bernapas di ruangan yang sama. Penginapan Bu Ratna berada di tengah desa. Begitu saya masuk gerbang, Ratna yang sedang duduk di beranda langsung melompat dan berteriak. Dewi Lestari setiap tahun pulang untuk haul. Tidak pernah sekalipun menelpon aku. Mana ada teman yang datang ke makam lalu langsung pergi begitu saja. Itu adalah sahabat masa kecil saya, Ratna. Usianya juga 58. Dia mengelola penginapan di desa dan hidup bahagia. Setelah menikah lagi pasca kematian suami pertamanya, wajahnya telah digurati waktu, tetapi suaranya masih sama seperti saat kami berusia 20 tahun. Melihat saya, ia langsung merentangkan tangan, memeluk saya erat sambil menepuk-nepuk punggung. Saya cukup lama. Ratna membawa jagung rebus dari dapur, lalu duduk di beranda dan bertanya, "Haul Budi, kan sudah ke makam?" Saya mengangguk. Sambil mengupas kulit jagung, Ratna dengan santai menambahkan, "Katanya kamu menginap di warung Agung." "Tidak apa-apa." Saya ragu sejenak harus menjawab apa. Mengatakan tidak apa-apa rasanya terlalu rumit setelah kejadian semalam. Tetapi mengatakan tidak nyaman juga sebuah kebohongan. Agung baik sekali. Rat, dia memasak soto, menyiapkan tempat tidur. Mungkin karena dia kepala desa, jadi dia memang begitu baik pada semua orang. Mendengar jawaban saya, Ratna yang sedang mengunyah jagung tertawa kecil. Tawa seseorang yang tahu sesuatu
tetapi sengaja tidak mengatakannya. Kamu pikir itu karena dia kepala desa. Lalu karena apa? Ratna tidak menjawab, malah memandang ke arah halaman. Di seberang sana, suaminya sedang memperbaiki para labu di tengah hujan. Mata Ratna mengikuti punggung pria itu untuk waktu yang lama. Akhirnya, Ratna angkat bicara. Devi, aku juga menangis selama 3 tahun setelah suami pertamaku meninggal. Makan tidak terasa enak, tidur pun tidak nyenyak. Tapi setelah bertemu dia, katanya menunjuk suaminya. Aku baru sadar, terus-menerus menangis itu terlalu kejam bagi orang yang masih hidup. Suasana tiba-tiba berubah. Ratna menatap lurus ke arah saya dan melanjutkan, kamu juga harus mulai hidup. Budi pergi bukan supaya kamu menangis seumur hidup. Kan, tenggorokan saya tercekat, tapi saya menggelengkan kepala, aku tidak bisa. Rat, aku merasa bersalah pada almarhum. Suara saya bergetar saat mengucapkan itu. Ratna menggenggam tangan saya erat tapi tidak mendesak lebih jauh. Sebagai gantinya, ia mengalihkan pembicaraan. Menyodorkan 1 jagung lagi sambil berkata, oh ya, kamu tahu Agung, kan dulu kalian bertiga tidak terpisahkan di dermaga. Sebenarnya, Budi saja yang lebih dulu menggenggam tanganmu. Dari dulu, Agung itu hanya melihatmu seorang. Tangan saya yang hendak menerima jagung berhenti di udara. Saya menatap wajah Ratna. Matanya serius, tanpa nada bercanda. Pria itu di hari pernikahanmu. Dia minum arak sendirian di tepi pantai sampai 3 botol. Setelah itu, dia tidak bisa makan selama sebulan. Tidak mungkin. Kami kan hanya teman sekampung. Kami bertiga selalu bermain bersama. Tapi kenapa hanya Agung yang selama 30 tahun ini merawat rumah kosongmu Budi pergi ke Jakarta menjadi suamimu? Dan Agung tetap di sini menjadi penjaga rumahmu? Apa kamu pikir itu hanya karena pertemanan? Ratna tersenyum sambil menggigit jagungnya. Saya ikut tersenyum untuk menepisnya. Tetapi ada sesuatu yang terasa mengganjal di hati. Saya teringat musim panas saat kami bertiga duduk di dermaga, mengayun-ayunkan kaki. Setiap kali Budi duduk di sebelah saya, Agung selalu duduk di sisi yang berlawanan. Dia tidak pernah mencoba duduk di samping saya. Dulu saya pikir itu hanya karakternya. Tapi sekarang kalau dipikir-pikir, mungkinkah itu sebuah pengorbanan? Rumput makam yang terpangkas, keran air yang diganti. Dan semalam ia datang menembus hujan membawakan payung. Jika semua itu bukan karena tugasnya sebagai kepala desa, lalu karena apa saya mencoba menghapus pikiran itu? Tapi tidak mudah. Saat berjalan kembali ke warung Agung, hujan mulai deras lagi. Meskipun memakai payung, ujung celana saya basah kuyup. Saat menaiki tanjakan, angin kencang membalikkan payung saya. Dalam sekejap, saya basah dari kepala hingga bahu. Saya mencoba membukanya kembali, tapi rangkanya patah. Akhirnya, saya berlari menembus hujan menuju warung. Begitu saya membuka pintu, Agung langsung keluar dari dapur. Melihat saya meneteskan air, ia diam-diam mengambil handuk. Ia hendak memberikannya pada saya. Tapi saat melihat air hujan dari rambut saya mengalir ke mata, ia langsung mengambil handuk itu dan mengeringkan wajah saya. Pejamkan mata. 1 kalimat singkat. Saat saya memejamkan mata, permukaan handuk yang sedikit kasar menyapu dahi lalu pipi saya. Saya bisa merasakan jari-jari Agung di balik handuk. Gerakannya perlahan dan hati-hati. Dari dahi ke pelipis, dari pelipis ke garis rahang. Saat handuk turun ke leher, sehelai rambut basah menempel di pipi saya. Agung menyingkirkannya dengan jarinya ke belakang telinga. Pada saat itu, ujung jarinya menyentuh daun telinga saya. Napas saya tertahan, saya membuka mata. Dan wajah Agung hanya berjarak sejengkal. Matanya terpaku pada wajah saya yang basah.
1 detik, 2 detik Agung. Yang pertama kali memalingkan muka dan mundur selangkah, ganti, Bazomo, nanti masuk angin. Agung berbalik dan masuk ke dapur. Saya berdiri di ambang pintu. Merasakan telinga, saya panas. Tangan yang memegang handuk bergetar. Dulu, jika kami kehujanan di dermaga, Budi akan berteriak. Ayo lari, sementara Agung akan diam-diam melepas jaketnya dan meneduhkan kepala saya. Setelah 40 tahun, pria ini tidak berubah, selalu bertindak tanpa banyak bicara. Setelah berganti pakaian, aroma kuah soto yang mendidih menyebar dari dapur. Agung sedang memasak soto lagi untuk makan siang, hujannya makin deras. Katanya sore nanti lebih lebat lagi. Ucap Agung sambil meletakkan mangkuk di meja. Potongan daun bawang di atasnya berbentuk sama persis seperti semalam, saya hendak mengambil sendok. Ketika Agung berkata lebih dulu, ini kesukaan Mas Budi. Sampai di situ, mulut Agung tiba-tiba terkatup. Tangan saya yang memegang sendok ikut berhenti. Mas Budi, saya mengangkat kepala menatap Agung. Wajahnya menegang. Jelas sekali ekspresi panik. Pak Agung, Bapak masih berkomunikasi dengan Mas Budi, bahkan setelah dewasa sampai memanggilnya Mas O itu, karena kami bermain bersama sejak kecil. Jadi sudah kebiasaan. Tidak ada apa-apa? Agung buru-buru bangkit dan masuk ke dapur. Punggungnya mengingatkan saya pada suaranya semalam. Mas, Dewi sudah datang. Kebiasaan memang kami bermain bersama sejak kecil. Tapi setelah saya menikah dan pindah ke Jakarta, saya tidak pernah mendengar Budi dan Agung berkomunikasi secara terpisah. Tapi bisa-bisanya panggilan Mas keluar begitu saja. Karena kebiasaan gaya bicara seperti itu biasanya keluar dari mulut seseorang yang sering menggunakannya akhir-akhir ini. Pria ini menyembunyikan sesuatu, keyakinan itu membuat uap dari mangkuk soto terasa berbeda. Soto yang semalam saya anggap sebagai kebaikan dari orang asing, kini saya curigai berasal dari sesuatu yang berhubungan dengan suami saya. Keraguan itu naik hingga ke tenggorokan. Tapi saya tidak bisa bertanya. Agung tidak keluar dari dapur. Hanya suara air mengalir dari keran yang terdengar cukup lama. Saya duduk di depan soto yang mulai mendingin, kembali meletakkan dan mengambil sendok berulang kali. Saat itu, berita muncul dari TV kecil di sudut ruangan. Hujan lebat dengan curah lebih dari 80 mm per jam diperkirakan terjadi di wilayah Pelabuhan Ratu dan sekitarnya. Akses jalan menuju desa-desa pesisir ditutup total. Agung menjulurkan kepalanya dari dapur, melihat TV. Lalu bergumam, sepertinya kita tidak akan bisa keluar untuk sementara waktu. Begitu kalimat itu selesai, bar sinyal di ponsel saya berkurang satu persatu. Hingga akhirnya muncul tulisan tidak ada layanan. Pada saat itu, saya tidak tahu bahwa ini bukanlah terputus dari dunia, melainkan awal dari terhubungnya saya dengan pria ini. Tahukah Anda betapa jujurnya kegelapan bisa membuat seseorang di dalam ruang yang gelap gulita, di mana tidak ada yang terlihat, harga diri, usia, bahkan kewaspadaan yang telah dibangun berhari-hari menjadi tidak berguna. Malam itu, yang datang kepada saya adalah kegelapan semacam itu. Malam hari kedua, hujan lebih deras dari siang hari. Berita mengatakan curah hujan melebihi 100 mm per jam, tetapi suaranya terasa lebih nyata daripada angka. Suara hujan yang menghantam atap seng berbunyi seperti genderang. Dan sesekali angin menerobos masuk melalui celah jendela, membuat seluruh warung terasa bergetar. Agung berada di dapur, menyalakan kompor minyak darurat untuk memasak. Gasnya sudah hampir habis. Ia berjongkok di depan kompor, mengatur apinya dengan susah payah. Dan akhirnya berhasil memasak semangkuk soto lagi. Tapi daging di dalamnya terlihat jauh lebih sedikit dari semalam. Saya melihatnya memasukkan hampir semua daging ke mangkuk saya. Sementara mangkuknya sendiri hanya berisi kuah. Pak Agung, ini harusnya dibagi.
Kenapa mangkuk saya isinya banyak sekali? Tidak apa-apa. Ein Po. Waktu muda dulu melaut, menahan lapar sudah biasa. Agung tersenyum santai dan menyantap kuahnya. Selama membuka warung makan, saya sudah ribuan kali menyiapkan makanan untuk orang lain. Tetapi ini pertama kalinya sejak suami saya meninggal, ada seseorang yang mengurangi porsinya sendiri untuk saya. Kenyataan itu terasa mengganjal di tenggorokan saat sedang makan dan mencuci piring. Tiba-tiba dunia menjadi gelap, lampu neon berkedip sekali. Lalu seluruh warung tenggelam dalam kegelapan pekat. Mati lampu. Sebuah pekikan kecil keluar dari mulut saya. Dan piring di tangan saya hampir terlepas. Tetap di sana. Bu, jangan bergerak. Nanti terluka. Di tengah kegelapan. Suara Agung terdengar rendah. Terdengar suara laci dibuka. Sesuatu dicari-cari. Lalu suara korek api dinyalakan. Dan sebuah api kecil muncul. Agung menyalakan sebatang lilin dan meletakkannya di atas meja. Di antara cahaya lilin yang bergoyang, wajah Agung terlihat. Kerutan dalam di sekitar mulutnya. Dahi yang legam terbakar matahari dan bibir yang terkatup rapat. Saat melihat wajah itu di bawah cahaya lilin, sesuatu yang aneh terjadi. Pria yang di siang hari hanyalah seorang kepala desa. Di bawah cahaya yang gemetar ini, tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Bayangannya yang besar, di belakang bahunya yang lebar, memenuhi satu sisi dinding. Dan bayangan, itu seolah-olah sedang melindungi seluruh ruangan ini. Aku sedang melihat pria ini sebagai seorang pria. Kesadaran itu datang tiba-tiba dan saya memalingkan muka dari lilin. Agung naik ke lantai 2 untuk memeriksa keadaan, lalu turun dan berkata, atapnya mulai bocor. Malam ini lebih baik kita tetap di lantai 1, di belakang dapur. Ada sebuah kamar kecil, kata Agung. Itu tempatnya biasa tidur sejenak. 2 lembar tikar digelar berdampingan. Agung mengambil posisi di dekat pintu. Sementara saya di dekat dinding. Posisi itu seolah-olah dia sedang berjaga di depan pintu. Membuat dada saya terasa sesak saat menggelar tikar. Agung mengambil sebuah amplop kertas dari rak. Bergumam dokumen lama. Lalu cepat-cepat memasukkannya ke belakang brankas. Tangannya tampak begitu terburu-buru. Saya bertanya-tanya apa yang begitu penting untuk disembunyikan. Tetapi saya tidak dalam posisi untuk memikirkan dokumen orang lain. Kami duduk berhadapan dengan lilin di antara kami. Di luar, hujan menggila. Tetapi di sekitar lilin terasa seperti sebuah pulau kecil yang terlindungi. Bu Devi, mau saya ceritakan tentang laut? Agung yang pertama kali membuka suara. Dia bercerita tentang masa mudanya saat pergi mencari ikan tuna ke laut lepas. Kisah terdampar selama 3 hari karena badai. Kisah tentang matahari terbit di laut lepas. Saat cakrawala memerah seperti bola api, gaya bicaranya canggung dan sesekali terbata-bata. Tetapi suaranya syarat dengan ketulusan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, saya tertawa lepas sejak membuka warung. Saya tidak ingat kapan terakhir kali saya bisa tertawa tanpa beban seperti ini. Tetapi, saya merasa asing dengan diri saya yang sedang tertawa. Datang untuk haul suami, lalu menghabiskan malam di warung pria lain. Tertawa di depan lilin. Pikiran bersalah pada almarhum melintas di benak saya. Tetapi suara tenang Agung terus menepis pikiran itu. Setelah ceritanya berhenti sejenak, Agung tiba-tiba bertanya dengan suara serius, Bu Devi, sendirian di sini, apa tidak takut? Awalnya saya pikir dia bertanya tentang berada di warung ini. Tapi Agung berhenti sejenak. Lalu menambahkan, maksud saya, di Jakarta, tangan saya yang memegang sendok bergetar. Pria ini tidak bertanya tentang badai. Dia bertanya tentang 2 tahun yang saya lalui tanpa suami. Malam-malam saat saya meraba sisi ranjang yang kosong, siang hari saat saya menelan tangis di warung. Saya tahu dia bertanya tentang semua itu.
Saya tidak bisa menjawab. Jika saya menjawab, saya akan menangis. Saya menundukkan kepala, pandangan saya kabur. Dan setetes air mata menggantung di ujung dagu. Saat itu, Agung diam-diam bangkit dari tempatnya dan pindah duduk di sebelah saya. Jaraknya begitu dekat hingga bahu kami nyaris bersentuhan. Aroma laut dan keringat bercampur. Aroma pria yang kasar namun menenangkan terasa begitu dekat. Agung tidak berkata apa-apa. Dia hanya sedikit memiringkan bahunya ke arah saya. Tulang bahunya yang kokoh menyentuh pelipis saya. Seharusnya saya menjauh. Tapi saya tidak bisa. Sebuah getaran yang entah suara ombak atau detak jantung saya sendiri memenuhi telinga. Dan saya hanya bisa memejamkan mata. Berapa lama waktu berlalu, tangan Agung mendarat di atas punggung tangan saya. Bukan menggenggam, hanya menumpangkannya dengan ringan, tapi beratnya terasa begitu dalam. Dia tidak menggerakkan jarinya, tidak juga meremas. Tangannya hanya ada di sana. Seolah-olah dia sedang berkata tidak apa-apa melalui tangannya. Saya juga tidak menarik tangan saya. Meskipun saya tahu seharusnya begitu, kehangatan yang merambat dari punggung tangan hingga ke lengan ini adalah sesuatu yang sudah sangat lama tidak saya rasakan. Saya tidak sanggup memutuskannya. Di usia ini, saya tidak pernah bermimpi akan merasakan perasaan seperti ini lagi. Berapa lama lagi waktu berlalu? Saya yang pertama kali mengangkat kepala, maafkan saya. Agung menjawab singkat, tidak ada yang perlu dimaafkan. Agung dengan hati-hati menarik tangannya. Dan udara dingin langsung terasa di tempat itu. Dalam keheningan yang canggung, hanya lilin yang bergoyang. Saya kembali ke tikar di dekat dinding dan berbaring. Agung duduk membelakangi saya di dekat pintu keluar. Saya harus tidur. Tetapi saya tidak bisa melepaskan pandangan dari punggung Agung di seberang cahaya lilin. Agung menatap ke arah brankas cukup lama. Lalu bergumam dengan suara pelan, "Mas, apa ini benar?" Jantung saya mencelos. "Mas lagi?" Saya pura-pura tertidur, memejamkan mata. Tetapi seluruh tubuh saya menjadi telinga. Agung tidak berkata apa-apa lagi. Dan hanya suara hujan yang memenuhi warung. Siapa orang yang dipanggil Mas oleh Agung? Saya masih belum tahu. Jika saya tahu, saya tidak akan bisa tidur malam itu. Pagi hari ketiga, tiba. Tetapi langit masih kelabu. Berita dari radio semalam mengatakan jalan di depan desa terendam total. Dan saat saya melihat keluar jendela, 2 dari 3 anak tangga di depan warung sudah terendam air lumpur. Kami benar-benar terisolasi. Agung memeriksa dapur. Lalu membuka tempat penyimpanan beras. Hanya tersisa sedikit beras di dasar dan sebongkah terasi. Daging untuk soto sudah habis sejak kemarin. Dan kompor minyak juga hampir kehabisan bahan bakar. Hari ini kita makan bubur saja, harus hemat beras. Kata Agung tenang sambil merebus air. Saya tidak bisa hanya diam melihat. Jadi saya ikut masuk ke dapur. Dapur itu sempit. Jika 2 orang berdiri berdampingan, siku kami akan bersentuhan. Saat saya berdiri di samping Agung dan mulai mengulek sambal, punggung tangan saya menyentuh lengannya. Saya tersentak, tapi Agung tampak tidak peduli. Terus mengiris daun bawang di talenan. Biar saya saja yang mengiris. Tangan ibu nanti terluka, kata Agung sambil mengambil pisau dari tangan saya. Saat jari kami bersentuhan, kehangatan dari tangannya yang kasar terasa begitu nyata. Sama persis dengan suhu tangannya di atas tangan saya semalam. Saya mundur selangkah, berpura-pura fokus pada sambal. Tetapi jantung saya sudah berdebar hingga ke tenggorokan. Bubur sudah matang. Dan kami duduk berhadapan di meja. Mangkuk bubur yang sederhana terasa jauh dari soto, tapi Agung tetap saja menuangkan hampir semua isinya ke mangkuk saya. Sambil menyantap bubur, saya memberanikan diri bertanya, "Pak Agung, kenapa Bapak tidak menikah?" Sendok Agung berhenti sejenak di udara, lalu turun kembali. Dia menyuap bubur, mengunyahnya perlahan.
Baru kemudian menjawab, tidak ada orangnya. Jawaban yang singkat, tapi terasa ada sesuatu yang sangat kokoh di dalamnya. Saya meletakkan sendok dan bertanya lebih jauh. Bu Ratna bilang, di hari pernikahan saya, Bapak minum arak sendirian di pantai. Tangan Agung berhenti di atas sendoknya. Kali ini tidak turun lagi. Dia mengangkat kepala menatap saya. Matanya berbeda dari yang saya lihat di bawah cahaya lilin. Matanya bergetar, seperti sesuatu yang lama terpendam hendak muncul ke permukaan. Agung perlahan membuka mulut. Saat itu saya baru tahu. Beginilah gemetarnya suara seseorang yang akan menceritakan kisah yang telah ia simpan selama 40 tahun. Devi. Untuk pertama kalinya, nama saya tanpa panggilan Bu. Saat dua suku kata itu keluar dari mulut Agung, udara di dapur terasa berubah. Meski tidak memegang apa-apa, ujung jari saya terasa kesemutan. Kamu ingat dermaga? Kita bertiga duduk di sana. Mengayunkan kaki sambil melihat matahari terbenam. Budi selalu bicara. Kamu tertawa dan aku hanya diam di samping. Tapi waktu itu aku tidak sedang melihat laut. Setiap kali kamu tertawa, senyummu lebih menyilaukan dari lautan. Jadi aku hanya terus memandangi profil wajahmu. Napas saya sesak. Jadi alasan Agung selalu duduk di seberang Budi adalah agar bisa melihat wajah saya dari samping. Musim panas itu, sehari sebelum aku dengar kabar kamu akan menikah dan pindah ke Jakarta. Aku menulis sepucuk surat, mengatakan aku suka padamu, memintamu jangan pergi. Surat itu kusimpan di saku. Aku berjalan sampai ke depan rumahmu, tapi gerbangmu terbuka. Di halaman, spray pengantinmu sedang dijemur. Suara Agung menjadi berat, matanya terpaku pada mangkuk bubur. Dan urat-urat di punggung tangannya yang memegang sendok menonjol. Melihat spray itu, aku tahu aku sudah terlambat. Aku tidak bisa memberikan surat itu, jadi aku berbalik dan pergi ke pantai. Aku minum 3 botol arak, tapi tidak mabuk. Suara ombak begitu keras, jadi aku pikir tidak akan ada yang dengar kalau aku menangis. Malam itu, aku menangis sepuasnya. Saya tidak bisa bernapas, dada saya begitu sesak, saya lupa cara memegang sendok. Dan tubuh saya membeku. Aku pikir, asalkan kamu bahagia, itu sudah cukup. Tapi setelah Mas Budi pergi, aku mendapati diriku menunggu lagi. Aku sudah menunggu 40 tahun. Agung mengangkat kepala menatap saya. Di siang hari tanpa cahaya lilin pun, saya bisa melihat dengan jelas matanya yang berkaca-kaca. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Jika saya membuka mulut, rasanya saya akan hancur. Dan saya memang hancur, tanpa suara. Air mata saya jatuh satu persatu ke dalam mangkuk bubur. Agung bangkit dari kursinya dan mendekati saya. Dengan tangannya yang kasar. Ia menyeka air mata di pipi saya. Ibu jarinya menyapu kelopak mata saya. Sentuhannya kasar, namun begitu lembut. Jangan menangis. Maafkan aku. Lalu Agung dengan hati-hati menunduk dan mengecup kening saya. Bibirnya yang kasar menyentuh kening saya mungkin tidak sampai 2 detik. Tapi 2 detik itu menyentuh kekosongan 40 tahun di dalam diri saya. Kehangatan dari kening menjalar ke kelopak mata. Lalu ke pipi. Saya yang pertama kali mengangkat kepala, mata Agung berada tepat di depan saya. Melihat matanya yang basah, pikiran saya menjadi kosong. Saya yang bergerak lebih dulu, saya menangkup wajahnya dengan kedua tangan saya. Tulang pipinya terasa kokoh, dan kerutan halus di pipinya terasa di antara jari-jari saya. Bibir kami bertemu. Bibir kering dan bibir kering bersentuhan, hidung kami bersenggolan. Saya sedikit memiringkan kepala. Sudut yang canggung. Tapi saat napas kami berpadu, kecanggungan itu hilang. Tangan Agung melingkari pinggang saya dan menekan punggung saya dengan lembut. Selama 2 tahun, tidak ada yang pernah memeluk saya seperti ini. Agung memeluk saya
saat kami perlahan terduduk di atas tikar. Saat punggung saya menyentuh lantai, saya merasakan berat tubuhnya di atas saya. Dan berat itu tidak terasa menakutkan. Justru, rasanya kekosongan di tubuh saya selama 2 tahun ini akhirnya terisi. Kamu tidak apa-apa, tanya Agung dengan suara rendah. Sebagai jawaban, saya menarik tengkuknya lebih dekat. Pria ini tahu itu adalah sebuah izin. Saat tangan Agung masuk ke balik baju saya, telapak tangannya membelai pinggang saya perlahan ke atas. Setiap kali ujung jarinya yang kasar menyusuri tulang punggung saya, seluruh tubuh saya meremang. Napas saya menjadi berat. Di usia ini, saya tidak pernah menyangka getaran ini akan datang lagi. Ketika jari-jari Agung menyentuh lebih dalam, sebuah desahan kecil lolos dari bibir saya. Saya sendiri terkejut mendengarnya. Agung sempat berhenti. Tapi saya meraih tangannya dan menuntunnya kembali. Di sela-sela suara hujan yang menghantam atap, napas kami yang berat saling bersahutan. Setiap kali kami memanggil nama satu sama lain, suara kami serak. Itu adalah waktu yang lambat dan dalam. Tubuh yang telah hidup selama 58 tahun ini tahu kemana harus menyentuh tanpa perlu kata-kata. Dan setiap sentuhan, es yang membeku di dalam diri saya selama 2 tahun ini mulai mencair. Beberapa saat kemudian, saya berbaring dengan telinga di dada Agung. Detak jantungnya perlahan melambat dan tangannya membelai rambut saya. Suara hujan mereda dan aroma laut masuk melalui jendela. Musim panas di dermaga bersama, mereka bertiga terlintas di benak saya. Tapi anehnya, yang datang bukanlah rasa bersalah, melainkan kedamaian. Di usia ini, saya tidak pernah bermimpi akan merasakan perasaan seperti ini lagi. Saat itulah, ponsel yang saya kira sudah mati total tiba-tiba berdering. Sinyal BTS sepertinya tertangkap sesaat di layar. Nama putri saya, Maya, muncul. Saya dan Agung terlonjak kaget seperti tersengat listrik. Agung yang pertama kali membalikkan badan. Dengan tangan gemetar, saya menjawab telepon, "Ibu, kenapa tidak bisa dihubungi ibu?" Di mana suara Maya terdengar tajam. Saat saya menjawab bahwa saya berada di warung Pak Agung, terjebak karena hujan. Suara Maya menjadi lebih tinggi. "Pak Agung siapa? Pria itu, Bu? Ini hari haul ayah. Apa yang ibu lakukan di rumah pria lain?" Dada saya terasa dingin. Tubuh saya, yang beberapa saat lalu berada dalam pelukan Agung, seketika terasa membeku. Saya hendak mengatakan ini bukan apa-apa, hanya kepala desa yang menolong warganya. Tapi Maya sudah berteriak lebih dulu, baru 2 tahun. "Bu, di hari haul ayah, ibu tidur di rumah pria lain." Satu kalimat itu membuat seluruh tenaga saya hilang. Tangan yang memegang ponsel terkulai lemas. Sebelum saya sempat menjawab, sinyal kembali putus. Layar kembali menampilkan tidak ada layanan. Agung berdiri membelakangi saya di dekat dapur. Dia pasti mendengar semuanya. Warung ini terlalu kecil. Setelah duduk terdiam cukup lama, saya membuka suara. "Pak Agung, yang tadi..." Anggap saja tidak pernah terjadi. Bukan hanya tangan, tapi juga bibir, suhu tubuh. Seluruh waktu itu, saya minta dihapus. Punggung Agung terlihat menegang. Dia tidak berbalik. Saya pun tidak bisa melihatnya. Suara Maya tidak mau hilang dari telinga saya. Baru 2 tahun. 2 kata itu seperti pisau yang tertancap di dada saya. Lama kemudian, Agung masih dengan punggung menghadap saya, berkata, "Baik, akan kuanggap tidak terjadi." Saya menatap punggung itu sambil mengepalkan tangan. Bisakah dianggap tidak terjadi saat seluruh tubuhku sudah terlanjur mengingat kehangatan pria ini? Malam hari ketiga, saya bisa merasakan Agung telah memutuskan untuk menjauh setelah saya mengatakan anggap saja tidak terjadi siang tadi. Agung kembali memanggil saya Bu Dewi dan hampir tidak pernah menatap mata saya.
Hubungan yang pagi tadi berbagi napas. Sore harinya kembali menjadi hubungan pemilik warung dan tamu. Saat menyiapkan makan malam, ia masih memasak bubur dari sisa beras dan meletakkannya di depan saya. Tapi percakapan kami begitu formal. Besok hujannya reda, ibu bisa langsung pergi. Tadi radio bilang besok siang sudah mulai cerah. Suara Agung datar. Seperti suara orang yang telah melipat semua perasaannya dan menyimpannya di dalam laci. Saya hanya bisa mengangguk. Suara Maya masih terngiang-ngiang, baru 2 tahun. Satu kalimat itu menjadi dinding di dalam diri saya, menghalangi saya untuk melangkah mendekati Agung. Kehangatan yang saya rasakan di pelukannya pagi tadi masih tersisa di punggung saya. Tetapi kini terasa berat seperti sebuah dosa. Saya tidak bisa menghabiskan setengah mangkuk bubur. Agung pun tidak menghabiskan makanannya. Kami berdua hanya berpura-pura makan. Lalu membereskan meja, berbaring di tikar di kamar kecil. Saya tidak bisa tidur. Agung berbaring membelakangi saya di dekat pintu dan hanya suara hujan yang mengisi ruangan. Semalam saya tertidur bersandar di bahunya, tapi malam ini di antara punggung kami terbentang sungai yang tak terseberangi. Sekitar 1 jam kemudian, saya ingin ke kamar mandi. Saya keluar dari tikar dengan hati-hati, meraba-raba dalam gelap menuju dapur. Tapi kaki saya tersandung ujung rak, kehilangan keseimbangan. Saya terhuyung-huyung, dan tangan saya menyambar sesuatu di atas rak hingga jatuh ke lantai. Saya membungkuk dan meraba-raba lantai. Yang saya sentuh adalah sebuah amplop kertas. Amplop yang sama yang disembunyikan Agung di belakang brankas semalam. Dalam gelap, saya tidak bisa melihat apa-apa. Tapi tekstur amplop itu terasa di ujung jari saya. Kertas tua yang rapuh dan sedikit lembab. Saya menajamkan telinga, memastikan Agung tertidur. Terdengar suara napasnya yang teratur. Saya membawa amplop itu ke dapur, mengambil korek api dari laci, dan menyalakan sebatang lilin. Di bawah cahaya lilin yang bergoyang, tulisan di bagian depan amplop terlihat. Saat melihat tulisan tangan itu, tangan saya mulai gemetar hebat. Itu tulisan tangan suami saya. Tulisan tangan yang sedikit miring yang sudah saya lihat ribuan kali selama 30 tahun. Di bagian depan amplop tertulis, untuk Agung. Jantung saya serasa berhenti berdetak. Untuk Agung suami, saya mengirim surat untuk pria ini. Dengan tangan gemetar, saya membuka amplop. Di dalamnya ada selembar surat yang terlipat. Setiap kali lilin bergoyang, tulisan tangan suami saya ikut menari. Saya membacanya kata per kata. Tapi pandangan saya kabur, membuat saya harus mengulang baris yang sama berkali-kali. Agung, sahabatku, sepertinya waktuku tidak lama lagi. Dokter bilang 3 bulan, tapi dari raut wajahnya, kurasa itu sudah hitungan yang paling optimis. Rasanya seperti mendengar suara suami saya sendiri. Pria pendiam itu, kenapa di surat ini ia begitu banyak bicara? Pikiran itu menusuk hati saya. Aku punya banyak penyesalan pada Dewi. Tapi yang terbesar adalah ini. Pada akhirnya, aku tidak akan ada di sisinya. Aku tahu Dewi, setelah aku pergi, dia akan menyalahkan dirinya sendiri. Dia akan menghukum dirinya seumur hidup karena sibuk bekerja dan tidak bisa menemaniku di saat terakhir. Lutut saya lemas. Saya terduduk di lantai dapur. Suami saya tahu, dia tahu persis orang seperti apa saya. Dan bagaimana saya akan hancur setelah kepergiannya. Satu-satunya orang yang bisa menariknya keluar dari rasa bersalah itu hanya kamu, Gung. Aku tahu kamu menyukai Dewi di dermaga. Saat kita bertiga, matamu selalu hanya tertuju pada profil wajahnya. Aku juga pernah melihat fotonya di dompetmu waktu kita wajib militer dulu. Maafkan aku dan terima kasih. Tolong jaga Dewi. Surat itu menjadi kusut. Tangan saya terlalu gemetar untuk bisa membukanya dengan benar. Saya membekap mulut, tapi isak tangis tetap lolos. Mas, kamu juga tahu. Kamu juga melihat tatapan Agung pada profil wajahku di dermaga.
Selama 2 tahun, saat aku mengurung dan menghukum diriku sendiri. Kamu ternyata sudah meninggalkan surat seperti ini. Dan pagi ini, aku berada dalam pelukan pria itu. Bahkan sebelum membaca suratmu, aku sudah berada dalam kehangatan Agung. Kenyataan itu merobek-robek hati saya. Ini bukan rasa bersalah. Ini adalah penyesalan atas 2 tahun yang sia-sia. Menghukum diri sendiri tanpa mengetahui perasaan suamiku. Suara Bu Ratna kembali terngiang. Menyiksa diri karena orang yang sudah meninggal hanya akan membuat orang yang hidup ikut mati. Itu dosa yang lebih besar. Dulu saya mengabaikan kata-kata itu, tapi sekarang di depan surat ini. Kalimat itu menusuk seperti belati. Saya tidak tahu sudah berapa lama saya menangis. Lilin sudah meleleh setengah. Sepertinya sudah cukup lama. Tiba-tiba, sebuah bayangan berdiri di ambang pintu dapur. Itu Agung. Sepertinya ia terbangun karena isak tangis saya. Melihat saya memegang surat itu, wajahnya pucat pasi. Ini apa ini suara saya serak? Agung tidak bisa membuka mulut. Dia bersandar di kusen pintu, menundukkan pandangannya. Panggilan telepon Mas. Dewi sudah datang. Ketergelinciran lidah. Ini kesukaan Mas Budi. Alasan sudah kebiasaan. Semuanya benar. Pria ini adalah sahabat suami saya, menyukai saya sejak 40 tahun yang lalu, dan orang yang diamanati oleh suami saya untuk menjaga saya. Kenapa selama 2 tahun ini kamu tidak menunjukkannya padaku? Suara Agung tercekat. Jika aku menunjukkannya, aku takut Bu Dewi akan menganggapku datang karena permintaan Mas Budi. Aku takut kamu akan salah paham, menganggapku mendekat karena kasihan. Jadi, rumput makam, keran air. Soto ini semua karena permintaannya. Agung mengangkat kepala. Di bawah cahaya lilin, matanya merah. Dia membuka dan menutup mulutnya beberapa kali, lalu akhirnya memalingkan wajah. Aku tidak bisa bicara hari ini, besok saja. Satu kalimat itu justru menjadi jawaban. Di balik kata, tidak bisa. Saya bisa merasakan ada begitu banyak hal yang ingin ia katakan. Saya memeluk surat itu ke dada dan memejamkan mata. Mas, dia adalah orang yang kamu kirim. Tapi, mungkinkah dia sudah ada di sini bahkan sebelum kamu mengirimnya? Saya menggigit bibir, tapi tangis tak kunjung berhenti. Tapi, setelah malam ini, hujan akan reda. Hujan reda. Jalan akan terbuka. Jalan terbuka. Saya harus memilih. Tangan yang saya genggam pagi ini, bisakah saya menggenggamnya di hadapan dunia? Suara hujan di luar jendela berubah. Tetesan hujan yang tadinya deras kini menipis. Agung menyalakan radio. Dan di antara suara berderak, suara penyiar terdengar. Peringatan cuaca buruk untuk wilayah Pelabuhan Ratu diperkirakan akan dicabut besok pagi. Satu kalimat itu membuat jantung saya berdebar kencang. Hujan reda. Jalan terbuka. Dan saya harus kembali ke Jakarta, teringat tempe orek yang saya simpan di kulkas warung, dan sepatu tua Budi di depan pintu. Agung mematikan radio, pergi ke dapur, dan memasak sisa beras terakhir menjadi bubur. Sementara aroma bubur menyebar, ia hanya menyalakan satu lilin. Ini malam terakhir, harus hemat. Saya tidak tahu apakah ia bicara tentang lilin atau tentang waktu kami yang tersisa. Mangkuk bubur diletakkan di meja. Sekali lagi, Agung menuangkan bagian yang padat ke mangkuk saya. Saya meletakkan sendok. Pak Agung, tadi Bapak belum menjawab. Ia menghentikan sendoknya. Lilin hanya menerangi sisi kiri wajahnya. Semua yang Bapak lakukan, apakah itu semua karena permintaan Mas Budi? Keheningan. Suara tetesan air dari atap, tolong jawab. Perlahan ia mengangkat kepala. Matanya yang terpantul cahaya lilin tampak basah. Bukan. Satu kata, bahkan jika tidak ada permintaan itu, aku akan tetap melakukannya. Jauh sebelum Mas Budi mengirim surat itu,
Aku sudah membersihkan makamnya. Sudah membungkus keran air sebelum musim dingin tiba. Aku menerima amanat itu 2 tahun yang lalu. Tapi aku sudah berada di sisimu selama 40 tahun. Suaranya rendah dan lambat. Tapi tidak ada satu kata pun yang bergetar. Mencintai istri orang lain. Istri sahabatku sendiri. Apa itu pantas? Makanya aku diam. Tapi saat Mas Budi pergi dan Bu Dewi sendirian, aku merasa senang. Ia menunduk. Aku benci diriku sendiri karena merasa senang. Makanya aku menyembunyikan surat itu. Jika aku menunjukkannya, aku takut menjadi pengecut yang menggunakan permintaan sebagai alasan. Agung menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Aku datang bukan karena permintaan. Aku datang karena aku ingin datang. Saya mendorong mangkuk bubur dan beringsut mendekatinya. Saya menggenggam tangannya yang kasar dan kapalan. Jari-jarinya bergetar. Saya menyandarkan dahi saya di punggung tangannya. Dan air mata saya jatuh di atas kulitnya yang kasar. Cukup, jawaban itu sudah cukup. Agung mencoba menarik tangannya. Tapi saya menahannya. Tangannya yang bebas membelai rambut saya. Lalu leher. Dan sengatan listrik menjalari punggung saya. Saya mengangkat kepala. Wajahnya begitu dekat. Aku tahu aku tidak pantas. Tapi aku tidak bisa menahannya lagi. Saya yang lebih dulu menciumnya. Berbeda dari kemarin pagi. Jika kemarin adalah api yang meledak, kali ini adalah air yang meresap perlahan. Bibir kami bertemu dan berpisah beberapa kali saat tangannya menangkup pipi saya. Saya merasakan air mata saya di telapak tangannya. Jangan menangis. Biarkan aku menangis. Agung mengecup kening saya. Dari kening ke kelopak mata. Ke pipi yang basah. Bibirnya mengikuti jejak air mata. Lalu, di jarak di mana napas kami bertemu, ia berbisik, aku tidak akan kemana-mana. Lilin padam. Dalam kegelapan, Agung menarik saya ke dalam pelukannya. Ia menarik selimut menutupi kami berdua. Bukan malam yang panas seperti kemarin. Kami hanya berpelukan. Dagunya bersandar di puncak kepala saya. Dan tangan saya di dadanya, saya bisa merasakan detak jantungnya. Awalnya cepat. Lalu perlahan melambat. Menyatu dengan irama hujan. Lama kemudian, saya berkata, Pak Agung, nanti kalau saya kembali ke Jakarta, saya akan membereskan sepatu suami saya. 2 tahun ini saya tidak sanggup. Tapi sekarang rasanya saya bisa. Saya merasakan detak jantungnya sedikit lebih cepat. Tapi suaranya tetap tenang. Memang seharusnya begitu. Dan saya akan menunjukkan surat ini pada Maya. Dia juga harus tahu apa yang ayahnya tinggalkan. Agung hanya membelai rambut saya. Setelah semua beres, saya akan kembali ke sini. Ke desa ini, tangannya berhenti sejenak. Lalu kembali membelai kening saya. Lalu ia mengecup kening saya. Ciuman yang panjang dan sunyi. Jika ciuman kemarin pagi adalah api, ciuman ini adalah janji. Di luar, suara hujan hampir tak terdengar dan semburat biru pucat mulai muncul di cakrawala. Di dalam pelukan pria ini, untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, saya tertidur tanpa mimpi. Hujan reda. Jalan akan terbuka, tapi kali ini saya punya tempat untuk kembali. Hujan telah berhenti. Saat saya membuka mata, hanya suara tetesan air dari atap yang terdengar sesekali. Saya masih berbaring di lengan Agung, menatap langit-langit. Sinar matahari pagi masuk melalui celah dinding. Agung sudah di dapur, memasak soto daging. Posisinya sama persis seperti 3 hari yang lalu. Tapi perasaan saya saat menatap punggungnya kini sama sekali berbeda. Sudah bangun. Butanyanya tanpa menoleh. Saya diam-diam berdiri di sampingnya dan meletakkan tangan saya di atas tangannya yang memegang sendok. Ia berhenti sejenak. Lalu tersenyum. Melihat senyum itu, hati saya menghangat. Tapi di saat yang sama,
Teringat sepatu tua Budi di Jakarta. 2 mangkuk soto terhidang di meja. Kali ini, ia membagi dagingnya sama rata. Untuk pertama kalinya, kami makan dengan kecepatan yang sama. Sebentar lagi, bus akan masuk. Katanya pelan. Aku tahu itu adalah awal dari perpisahan. Tapi, aku hanya mengangguk. Aku harus membereskan warung dan bicara dengan putriku dulu. Tentu saja, jawaban yang singkat. Tapi saya melihat ujung jarinya sedikit bergetar saat meletakkan sendok. Saya pura-pura tidak melihat. Lalu tidak tahan dan berkata, "Pak Agung, saya akan cepat kembali. Bapak bisa menunggu?" Kan, ia mengangkat kepala, menatap saya dengan mata yang basah, lalu mengulurkan tangan dan menepuk punggung tangan saya. Menanyakan itu pada orang yang sudah menunggu 40 tahun, tawa saya meledak. Tawa yang bercampur air mata. Untungnya tertutup oleh uap soto. Kami duduk berdampingan di bale-bale, menatap laut. Sinar matahari menembus awan, menciptakan kilau perak di permukaan air. Angin membawa aroma garam. Bu Ratna terlihat dari kejauhan, melambaikan tangan. Saya balas melambai. Melihat kami duduk berdampingan, ia tersenyum lebar. Sore itu, saya naik bus kembali ke Jakarta. Di pangkuan saya ada sebuah kantong plastik dari Agung. Di dalamnya ada sebungkus kaldu soto. Di luarnya tertulis dengan spidol hitam. "Masak ini kalau hatimu sedang kosong." Tulisan tangannya yang jelek membuat saya tersenyum. Lalu hidung saya terasa perih. Saya mampir ke warung lebih dulu. Saat membuka pintu apartemen, yang pertama saya lihat adalah sepatu Budi. Saya berjongkok, mengangkatnya dengan kedua tangan. "Mas, aku bereskan ini sekarang." "Chan, ya?" Saya berbisik di ruangan yang kosong. Tenggorokan saya tercekat, tapi tidak ada air mata. Ini bukan tangisan. Ini adalah perpisahan. Saya membersihkan sepatu itu dan menyimpannya di rak paling atas. Keesokan harinya, saya bertemu Maya. Saya meletakkan surat Budi di atas meja. Saat membacanya, bahu Maya bergetar. Ayah menulis kalau ibu akan menyalahkan diri sendiri. Suaranya serak. Saya mengangguk. Aku juga menyalahkan ibu karena tidak ada di sisi ayah. Napas saya sesak mendengarnya. Tapi ayah tahu ibu akan begitu. Mata Maya memerah. "Imai, beri aku waktu untuk menerima surat ini dan menerima pria itu di sisi ibu." 3 hari kemudian, Maya datang ke warung membawa makanan yang ia masak sendiri. Aku sudah berpikir selama 3 hari. Bu, kalau ayah mempercayainya, kurasa tidak apa-apa. Pilihan ayah tidak pernah salah. Hidung saya terasa perih. Apa pria itu membuat ibu tersenyum? Iya. Maya menggenggam tangan saya. Kalau begitu pergilah. Bu, tapi kita harus sering makan bersama. Dan aku ingin mencoba soto buatan paman itu. Tawa saya meledak. Kali ini, tawa itu lebih besar dari tangisnya. Seminggu kemudian, saya kembali naik bus ke Pelabuhan Ratu. Saat tiba di depan warung, Agung sedang duduk di bale-bale. Menatap laut, mendengar langkah saya, ia menoleh. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menepuk tempat kosong di sampingnya. Saya duduk di sana. Saya melepas sepatu, meletakkannya berdampingan dengan sepatu bot karetnya yang usang. Keduanya tampak begitu serasi. Seolah sudah sejak lama berada di sana. Sotonya sudah siap, kata Agung sambil terus menatap laut. Saya menyandarkan kepala di bahunya. Akan kumakan dengan lahap. Lain kali, aku akan membawa Maya juga. Bahu Agung sedikit bergetar. Saat saya menoleh, ia sedang mengatupkan bibirnya rapat-rapat, tapi sudut matanya memerah. Saya pura-pura tidak melihat dan kembali bersandar. Sinar senja turun di atas lautan, dan 2 ekor burung camar terbang berdampingan di cakrawala. Angin bulan Juli setelah badai berlalu membawa aroma garam. Saya memejamkan mata,
Akhirnya, saya bisa percaya dengan segenap jiwa bahwa disinilah tempat saya untuk pulang.